Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa televisi TV Roja dan radio Roja, serta para pendengar dan pemirsa TV Iman dan Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat hidayah, nikmat taufik, dan berbagai macam nikmat yang dianugerahkan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Falillahil hamdu awwalan wa akhiran. Maka segala puji hanya milik Allah yang pertama sampai yang terakhir. Pembahasan kita insyaAllah masih pada bab yang ke-88 dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu bab tentang istihbab tibil kalam wa talaqatil wajhi indal liqa. Bab tentang kita dianjurkan untuk berbicara dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan bahasa yang baik, bahasa yang menyejukkan hati, dan juga anjuran untuk seorang itu menampakkan wajahnya yang berseri ketika dia bertemu dengan saudaranya. Dan ini bagian dari akhlak-akhlak Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu surat Al-Hijr ayat ke-88. Ya, wakhfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah hatimu kepada orang-orang yang beriman. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersikap tawadhu, rendah hati kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Padahal beliau ada orang yang paling mulia, Sayyidul Mursalin, Imamul Muttaqin. Beliau penghulu seluruh para nabi, imamnya orang-orang yang bertakwa, Sayyidu waladi Adam, penghulu seluruh manusia. Kemuliaan apa yang kurang pada Nabi alaihissalam? Meskipun demikian, Allah tetap menyuruh beliau. Allah memerintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk tawadhu, untuk rendah hati. Lah kalau ada orang yang jauh di bawah Rasulullah SAW, kemudian menyombongkan dirinya, berarti ini satu perilaku yang jelek, akhlak yang tidak sejalan dengan akhlak Islam. Maka Islam mencintai atau mengajarkan at-tawadhu, rendah hati. Dan Islam membenci sikap sombong dan angkuh, menolak kebenaran, merendahkan orang lain, melecehkan orang lain. Ini adalah perilaku-perilaku yang menjadikan manusia lari, menjauh dari orang yang demikian. Dan ini sudah diingatkan pula oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada ayat berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi, Allah Ta'ala berfirman, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Seandainya engkau, sekiranya kamu wahai Muhammad, bersikap keras, faddan ghalidhal qalbi, lagi berhati kasar, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ingatkan beliau.
Karena beliau adalah contoh teladan. Mendakwahkan manusia kepada Allah. Maka harus lapang dada, rendah hati, baik dengan para sahabatnya, bahkan kepada orang-orang yang didakwainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi alaihissalam bahwa Allah telah memberikan rahmat kepada beliau. Apa rahmat yang Allah berikan kepada beliau? Berupa hati yang lembut, kasih sayang kepada umatnya. Ya, sebagaimana kelengkapan dari ayat ini, Allah Ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Dan sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, niscaya mereka akan menjauhkan diri mereka dari sekelilingmu. Adapun hadis-hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yang pertama adalah hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dan ini pernah kita bahas. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah hanya mengambil cuplikan dari hadis ini atau bagian dari hadis ini, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah." Takutlah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada api neraka, yakni lindungilah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan menginfakkan, dengan mensedekahkan satu buah kurma. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapatkan untuk bersedekah dengan satu biji kurma, fabi kalimatin thayyibah, maka bersedekahlah, berbuat baiklah dengan kalimat yang baik. Dan kalimat yang baik. Kalau ada orang yang datang meminta dan seorang tidak mempunyai apa-apa untuk memberikan kepada orang itu, tolaklah dengan kalimat-kalimat yang baik. Jadi kalimat yang baik di sini, kata sebagian ulama, mengandung dua makna. Kalimat yang baik yang dimaksud yang pertama adalah yaitu ucapan-ucapan yang baik dalam kita berbicara, dalam kita berhiwar, dalam kita bercakap, hendaknya dengan kalimat yang baik. Yang kedua, yang dimaksud dengan kalimat thayyibah juga bisa diartikan dengan kalimat-kalimat pujian, ya, kalimat-kalimat tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi kalau seorang dia tidak punya harta untuk dia sedekahkan, maka hendaknya dia memperbanyak berzikir banyak Allah. Sebagaimana dalam kisah tentang orang-orang fuqara muhajirin yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka telah pergi membawa pahala yang amat besar. Ya, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, mereka melakukan amal-amal amal soleh, ya, sebagaimana kita melaksanakannya, tetapi mereka memberikan sedekah. Sedangkan kami tidak mempunyai sedekah." Lalu kemudian diajarkan oleh Nabi SAW, "Maukah kalian aku ajarkan pada kalian? Yakni suatu amalan yang dengannya kalian bisa menjadi orang yang pemenang dalam masalah ini. Melebihi mereka orang-orang kaya itu." Yaitu membaca subhanallah 33 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Nah, ini contoh di antara kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah. Jadi maksud dari kalimat thayyibah di sini ada dua. Yang pertama kata para ulama atau sebagian ulama, kalimat thayyibah berbicara dengan lemah lembut, berbicara dengan kalimat-kalimat yang baik. Tidak menyakitkan hati orang lain. Tidak ketus. Dalam bahasa sini, ketus itu menusuk hati orang kalau mendengar kalimat itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat zikir dalam Islam ini banyak yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlu kita ciptakan kalimat yang baru.
Ya, karena apa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu sudah sangat cukup untuk seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ya, seorang selama dia memiliki sesuatu yang bisa dia sedekahkan, alangkah baiknya dia sedekahkan. Apalagi kita hidup di zaman saat-saat seperti ini yang insya Allah kebanyakan manusia, kebanyakan kita mengetahui ada yang kesulitan oleh saudara-saudara kita, atau sebagian saudara-saudara kita, ya, yang mana pekerjaan mereka terputus, ya, penghasilan mereka berkurang, sementara kebutuhan bertambah. Ya, oleh karena itu sudah seyogyanya di saat-saat seperti ini, mari kita ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam berbuat baik dan bertakwa. Ya, dengan mengulurkan bantuan kepada saudara-saudara kita. Ya, terutama di negeri kita ini. Ya, ini satu hal yang patut untuk kita ingatkan kepada kaum muslimin, ya, agar mengingat saudara-saudara mereka. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama seorang hamba itu selalu menolong saudaranya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, qala an-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal kalimatut thayyibatu shadaqah, dan kalimat yang baik itu adalah sedekah. Dan makna kalimat yang baik sudah saya jelaskan tadi, ya, ada dua makna dan dua-duanya benar. Yang pertama dalam berbicara, ya, dalam kita berkomunikasi hendaknya dengan kalimat-kalimat yang baik. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Kemudian juga makna yang kedua adalah, dan ini tentu lebih dekat pada yang benar, yaitu kalimat thayyibah adalah memperbanyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang memperbanyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu amal yang mulia, amal yang mudah dan gampang. Tidak memerlukan tenaga, bisa dilakukan oleh setiap orang, tua, muda, kaya, miskin, sehat, sakit, ya, dan yang lainnya, laki-laki, wanita. Dalam masalah berzikir pada Allah Ta'ala, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ini satu amalan yang mudah. Ya. Maka dari itu, orang yang selalu berzikir pada Allah Azza wa Jalla, dan apabila dia mati dalam keadaan berzikir pada Allah Ta'ala, termasuk mati dalam keadaan baik. Ya. Termasuk mati dalam keadaan baik. Termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah lisan seseorang basah karena mengingat Allah, karena berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis yang berikutnya, yang terakhir dalam bab ini, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda kepada aku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. La tahqiranna minal ma'ruf, jangan engkau remehkan, jangan sekali-kali engkau remehkan, engkau gampangkan suatu perbuatan baik walaupun sedikit. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kau remehkan. Kadang-kadang kita ini di dalam beramal, berbuat, kita memilih yang besar. Sehingga ada amalan-amalan baik yang kecil, terkadang ada yang meremehkannya. Nah, Nabi SAW mengingatkan kepada Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kamu meringankan atau meremehkan suatu perbuatan baik, yakni meskipun itu sedikit, meskipun itu kecil. Walau antalqa biwajhin taliq, antalqa akhaka biwajhin taliq. Meskipun hanya engkau bertemu saudaramu dan wajah yang berseri-seri. Ya, tidak membutuhkan tenaga. Orang senyum pada saudaranya itu tidak memerlukan tenaga, tidak memerlukan duit, ya. Tidak memerlukan prosedur, hanya senyum yang diberikan pada saudaranya. Ya. Ini sudah satu kebaikan. Nah, sekarang ada penemuan-penemuan
Di antara hal yang menjadi sebab seorang itu sehat, jauh dari stres adalah apa? Dia senyum pada saudaranya. Ya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, amalan-amalan ini telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baru kemudian sekarang kita melihat spanduk-spanduk, ya, bahwa senyum itu menyehatkan tubuh, menyehatkan hati, dan yang lainnya menghilangkan stres. Ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, yang tidak disadari oleh manusia. Maka dari itu akhlak-akhlak Islam mari kita amalkan. Apalagi zaman seperti ini, ya, dalam sikon yang demikian menyulitkan, tetap kita kepada saudara kita, ya, tampakkan keceriaan kita. Alhamdulillah ala kulli hal, ya, kita bersyukur pada Allah dalam semua keadaan. Dalam keadaan lapang kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Dalam keadaan sempit juga kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah. Ini sikap seorang mukmin, seorang muslim dalam kehidupannya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang jangan meremehkan, menggampangkan satu perbuatan baik walaupun itu sedikit dan kecil. Ya, dan hal ini tentu juga dikuatkan oleh firman Allah Azza wa Jalla, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa mengerjakan satu amal kebaikan walaupun hanya satu titik debu, dia akan melihatnya. Maka jangan kita remehkan amal-amal kebaikan itu. Ya, jangan diremehkan. Satu amal kebaikan walaupun hanya setitik debu, itu akan dilihatnya di akhirat kelak, akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka jangan pelit, jangan bakhil dengan amal kebaikan. Ya. Dicontohkan di sini oleh Nabi SAW satu amalan yang ringan, mudah, tidak sulit dan membahagiakan orang lain, yaitu senyum pada saudaramu. Tunjukkan, tampakkan wajahmu yang ceria kepada saudaramu ketika engkau bertemu dengannya. Dan ini memberikan pesan sebetulnya, kalau kita renungkan, pesan yang mulia. Ketika Nabi SAW menganjurkan seorang tersenyum pada saudaranya, menampakkan wajahnya yang ceria pada saudaranya, ini akan membawa sesuatu kepada saudara itu. Satu kebaikan. Dia akan senang. Dia akan bergembira. Ya, dia bertemu dengan fulan senyum pada dia, menampakkan wajah yang ceria. Tapi coba seorang bertemu dengan saudaranya, dan dia memberikan muka yang tidak sepatutnya. Ya. Tidak senyum. Ya. Tidak menampakkan bahwa dia itu ramah dengan orang itu. Nah, ini pun akan menjadikan orang yang bertemu dengannya, ya, itu akan membawa beban dalam dirinya. Ketika dia kembali ke rumahnya, dia bertanya, kenapa ya saya ketemu si fulan, kok si fulan ini tidak senyum pada aku? Apa kesalahanku? Ya. Kok seperti ini? Nah, ini pun akan membawa beban. Maka dari itu, subhanallah, memang akhlak yang mulia itu adalah satu perangai, ya, yang akan mendatangkan kebaikan. Kebaikan untuk diri kita dan kebaikan untuk orang lain. Makanya seorang jangan meremehkan, jangan menggampangkan tentang satu amal kebaikan, walaupun hanya dengan tersenyum kepada saudaranya di saat dia bertemu dengan saudaranya. Belum lagi ditambah dengan salam, assalamualaikum. Ya, itu sudah 2 kebaikan. Kalau ditambah assalamualaikum warahmatullah, berarti 3 kebaikan karena ada rahmatullah. Kalau ditambah wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semakin banyak kebaikan. Ya. Nah, ini contoh di antara contoh-contoh bagaimana Rasul alaihissalam mengajarkan kepada kita akhlak dan perangai yang mulia. Akhlak dan perangai yang mulia, dan ini semua bagian dari kebaikan yang akan memberatkan timbangan amalan seorang di akhirat kelak. Ya. Kemudian kita melanjutkan bab yang berikutnya, bab ke-89. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab istihbabi bayanil kalam wa idahihi lil mukhatab wa takriruhu liyafham idza lam yafham illa bidzalika. Bab tentang anjuran kepada seorang kalau berbicara
agar pembicaraannya itu jelas, wadih, ya, jelas kepada orang yang diajak bicara. Kemudian jika perlu dia mengulangi perkataan itu agar orang itu paham. Kalau orang itu mungkin pada pertama kali dia mendengar dia kurang paham, maka kita dianjurkan mengulangi perkataan tersebut ya, sampai 2 kali atau 3 kali agar dipahami oleh al-mukhatab, orang yang mendengar orang yang kita ajak bicara. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah yang pertama adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala An-Nawawi rahimahullah an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana idza takallama, beliau kalau berbicara itu idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbicara satu pembicaraan, maka beliau mengulangi sampai 3 kali. Untuk apa? Hatta tufham anhu, agar kalimat tersebut betul-betul dipahami ya, dari apa yang beliau sampaikan itu oleh orang yang mendengar, supaya mereka paham. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim thalathan. Dan apabila beliau datang pada suatu kaum, beliau mengucapkan pada mereka salam 3 kali. Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, Assalamualaikum sampai 3 kali. Ya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita di antara apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbicara, ya, bahwa beliau dalam hal yang beliau sampaikan, terutama hal-hal yang utama, hal-hal yang penting, atau ada hal-hal yang kurang dipahami oleh seseorang yang diajak bicara, maka beliau mengulangi ucapannya sampai 3 kali. Gunanya apa? Untuk dipahami oleh orang tersebut. Karena maksud dari pembicaraan, ketika kita mengajak bicara seseorang, intinya itu adalah agar orang yang kita ajak bicara itu paham apa yang kita omongkan, paham apa yang kita sampaikan. Makanya di antara doa Nabi Musa alaihissalam, ya, inti dari apa yang beliau inginkan adalah agar ketika beliau berbicara dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, mudahkanlah ya urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah ikatan dari lisanku. Yafqahu qawli, sehingga mereka memahami apa yang aku sampaikan. Jadi inti dari pembicaraan itu supaya dipahami. Ya. Makanya kita melihat kalamullah Al-Quranul Karim. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan gamblang, dengan mudah. Ketika mengajak hamba-hambanya untuk beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya. Ya. Dan kalimat-kalimat yang mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ya, untuk peringatan. Maka apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran dan membaca Al-Quranul Karim? Nah, di sini kita harus pahami, dalam berbicara itu intinya adalah supaya orang yang kita ajak bicara itu memahami apa yang kita sampaikan. Nah, sekarang ada model-model manusia. Kalau dia berbicara menyampaikan sesuatu dengan bahasa asing, ya, bahasa Indonesia yang mungkin hanya sedikit, tapi ketika dia berbicara itu dianggap masya Allah ilmiah, ya, sampai orang tidak paham, itu sudah dikatakan masya Allah orang ini ilmiah. Padahal orang tidak paham apa yang dia omongkan. Nah, itu apa gunanya? Apa gunanya berbicara kalau orang yang kita ajak bicara tidak paham apa yang kita bicarakan? Padahal fungsi dari berbicara, dari mukalamah, ya, dari kita bermuhadasah, interaksi dalam berbicara supaya dipahami. Ya, supaya dipahami.
Maka orang yang benar, yang pandai itu adalah dalam hal berkomunikasi, adalah orang yang ketika dia berbicara, orang lain paham apa yang dimaksudkan olehnya. Dan pembicaraan yang baik, jelas, to the point, apa yang diinginkannya, ya. Sehingga orang memahaminya. Jika perlu dia ulangi, satu kali, dua kali, tiga kali, silahkan dia mengulangi sampai tiga kali. Agar orang yang mendengarkannya itu betul memahami. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau tugasnya adalah untuk menjelaskan kalamullah, ya, memberikan keterangan, penjelasan tentang Al-Quranul Karim kepada manusia. Makanya beliau berbicara dengan jelas, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, yang kita ambil dari hadis ini bahwa berbicara agar seorang memahami apa yang kita sampaikan agar dipahami oleh manusia. Yang kedua, kita dianjurkan ketika mengucapkan salam itu 3 kali, ya. Atau bahkan dalam berbicara ada hal-hal yang penting yang perlu diingatkan, bisa diulangi 3 kali. Kemudian juga angka 3 ini, kata para ulama, ketika dikatakan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi SAW mengulangi 3 kali, ini pada umumnya kalau sudah 3 kali orang itu paham. Ya. Ini pada umumnya. Jadi angka 3 ini batas lah. Tidak usah lebih dari itu. Ya. Tidak usah lebih dari 3 kali ketika memberikan penjelasan dari hal-hal yang memang harus dijelaskan agar dipahami oleh manusia. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang salah satu metode dalam berdakwah, dalam memberikan nasihat, dalam menyampaikan risalah Allah kepada manusia, yaitu dengan berbicara dengan nasihat, dengan ucapan-ucapan yang bisa dipahami oleh manusia. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha beliau berkata, kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Rawahu Abu Dawud. Kata Aisyah radhiyallahu anha adalah pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau berbicara, itu pembicaraan yang kalaman faslan. Pembicaraan yang jelas, ya, yang terurai dengan baik. Yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Setiap orang yang mendengarkannya akan memahaminya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan fasoha beliau, kefasihan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih kepada Nabi SAW yang termulia alaihi salatu wassalam. Kalimatnya, ucapan-ucapan yang fasih. Makanya apabila kita cermati hadis-hadis Nabi SAW, kita akan dapati hal itu. Beliau kadang-kadang berbicara singkat, tapi padat. Karena beliau diberikan oleh Allah Ta'ala jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat singkat tapi padat. Ya. Alaihi salatu wassalam. Jelas dalam berbicara. Huruf-hurufnya keluar dari tempatnya. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa kalau Nabi SAW berbicara, yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Setiap orang yang mendengarkannya akan memahami apa yang beliau sampaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini atau apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bahwa beliau kalau berbicara itu terurai dengan baik, ya, pembicaraan yang fasih, pembicaraan beliau jelas, ya, sehingga orang yang mendengarkannya memahaminya. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang apalagi dalam menjelaskan tentang ilmu, tentang agama Allah atau tentang hal-hal yang penting, itu hendaklah berbicara dengan pembicaraan yang jelas.
Dan pembicaraan yang jelas. Dan upayakan tidak ada kalimat atau kata yang orang tidak paham apa yang dimaksud dengan kata tersebut. Jadi tidak perlu orang itu buka kamus. Sekarang ini banyak ilmuwan-ilmuwan atau orang-orang yang mengatakan diri mereka ilmuwan, cendekiawan, ya, cendekiawan muslim. Kalau bicara itu suruh orang yang mendengarnya itu seakan-akan untuk membawa kamus bahasa Inggris. Ya. Jadi apa yang diomongkan harus nyari dulu di kamus apa sih maknanya. Nah, ini termasuk hal yang tidak tepat. Pembicaraan yang benar, yang baik adalah jelas dan dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Kemudian juga bahwa apabila ada hal-hal yang memang harus diulangi dalam pembicaraan tersebut untuk ketegasan, untuk penekanan, maka silahkan diulangi dalam rangka penekanan dalam pembicaraan tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang menyampaikan suatu pembicaraan hendaknya dia melihat siapa yang diajak bicaranya. Sehingga betul-betul ya apa yang disampaikannya bisa dipahami oleh mereka. Karena manusia terkadang memang bertingkat-tingkat. Ada orang-orang pemahamannya rendah. Ya, dia tidak bisa mendengar perkataan yang panjang, lebar, tidak tahu ujungnya, pangkalnya. Tapi dia mendengar dan bahasa yang sederhana, bisa dipahami, itu sudah mencukupi. Jadi seorang juga harus melihat ketika dia berbicara, ya, dia yakin bahwa apa yang akan disampaikan ini dipahami oleh mereka yang mendengarnya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita bahwa inti dari pembicaraan itu adalah ketika seorang menyampaikan satu pembicaraan, apalagi suatu ilmu, agar orang yang mendengar mendapatkan ilmu, mendapatkan faidah. Ya. Jadi ilmu yang dia dapati dari apa yang disampaikan oleh orang yang menyampaikannya. Oleh karena itu harus jelas, bisa dipahami, ya, bisa dicerna oleh orang yang mendengarnya. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang tugas para dai, para muballigh dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, dalam menyampaikan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dengan jelas. Ya. Karena kalamullah dan kalam Rasulnya sangat jelas. Oleh karena itu, sampaikanlah risalah Allah ini dengan ucapan-ucapan, dalil-dalil, hujjah-hujjah yang bisa dipahami dengan jelas oleh orang yang mendengarkannya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kasih sayang seorang alim, seorang muballigh, seorang da'i kepada orang yang diajak atau orang yang dia ajarkan kepada mereka, orang yang didakwai. Ya, harus seorang da'i mempunyai kasih sayang. Kalau seorang da'i tidak memiliki kasih sayang kepada orang yang diajaknya, yang diserunya, ya jangan jadi da'i. Ya. Karena ini salah satu hikmah yang harus kita ambil dari firman Allah Azza wa Jalla tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau memiliki sifat rahmat, kasih sayang, menyayangi umatnya dan orang-orang yang akan beliau sampaikan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Yakni yang kalian tahu siapa dia Muhammad itu. Ya. Azizun alaihi ma anittum. Sifat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala yang pertama kepada Nabi SAW. Azizun alaihi ma anittum. Amat terasa berat dalam diri beliau penderitaan kalian. Ini sifat da'i harus demikian. Ya. Da'i yang mengajak manusia kepada Allah Ta'ala harus merasa berat dalam dirinya kalau para orang-orang yang didakwainya itu menderita. Azizun alaihi ma'anittum. Ya. Karena perasaan ini, ya, sifat ini, perilaku ini, perangai ini, kalau ada dalam diri seorang da'i, ya, maka dia akan maksimal dalam berdakwah. Harisun alaikum bil mu'minin.
Jadi Nabi SAW orang yang amat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Maka dari itu, karena beliau tidak mau kaumnya, umatnya menderita, harisun alaikum bil mu'minin. Beliau adalah orang yang sungguh-sungguh haris, sangat bersemangat agar kalian betul-betul itu selamat dengan iman yang dan dengan mengajak kalian pada iman. Harisun alaikum bil mu'minin. Ya, agar kalian menjadi orang-orang yang beriman. Karena dengan iman itulah kalian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Raufur Rahim. Dan beliau adalah orang yang Rauf dan Rahim. Sangat menyayangi kalian. Itu sifat Nabi alaihissalam. Maka ini salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai, seorang mubalik. Bagaimana dia menyelamatkan orang yang diajak, yang didakwainya itu. Agar selamat. Dan mengajarkannya tauhid, mengajarkannya sunnah Nabi SAW, mengajarkannya pemahaman salafus saleh, mengajarkannya akhlak yang mulia, perangai yang baik. Ya. Semampunya. Nah, perasaan ini, perangai yaitu azizun alaihi ma'anittum, amat berat rasa olehnya penderitaan kalian, ini akan mendorong seorang untuk melakukan dakwah secara optimal, secara maksimal, dalam mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perangai ini Allah sebutkan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Seorang mukmin dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Kata Nabi alaihissalam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Ya. Maka marilah ya kita inginkan kebaikan untuk umat ini. Oleh karena itu kita dakwai mereka kepada tauhid, kepada sunnah, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ayo berakhlaklah yang mulia, kembali kepada Islam, kembali kepada tuntunan Quran dan sunnah, bergantunglah pada Allah, berharaplah pada Allah. Ini untuk menyelamatkan umat ini dari azab Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak menderita. Agar tidak menderita. Ya, jangan kita senang ketika melihat seorang celaka. Na'udzubillah min dzalik, ini perangai yang jelek. Ya, perangai yang buruk. Ya. Seorang muslim bergembira ketika saudaranya terkena bencana. Terkena suatu musibah. Dia senang. Rasain kamu. Alhamdulillah. Jangan. Ini perangai jelek. Perangai yang buruk. Kita berlindung pada Allah Ta'ala. Dari musibah tersebut. Kita doakan saudara kita. Ya. Agar Allah memberikan jalan keluar. Allah memberikan kemudahan. Allah menyelamatkan dia dari bencana atau musibah itu. Ya. Jadi itu sikap seorang mukmin. Akhlak seorang mukmin kepada saudaranya. Maka dari itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah berkata dalam satu kalimat beliau. Apa keuntungan yang Anda ambil jika saudara Anda dimasukkan dalam neraka? Subhanallah. Kalimat seorang yang punya apa? Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum bil mu'minin. Ya. Karena punya rasa cinta kepada saudaranya. Tidak mau saudaranya menderita. Sampai beliau mengatakan demikian. Apa keuntungan yang Anda dapatkan? Kalau saudaramu masuk dalam neraka gara-gara kamu. Apa ada keuntungan? Tidak. Karena orang mukmin dengan saudaranya. Saling cinta satu dengan yang lainnya. Ada hal-hal yang kurang cocok. Ada hal-hal yang kurang tepat. Ya dia silakan berbeda. Tapi sampai mendoakan kejelekan pada saudaranya. Sampai mendoakan atau mengucapkan kalimat yang tidak pantas pada saudaranya. Atau senang terhadap saudara yang terkena musibah. Ini bukan perilaku seorang mukmin. Ya, bukan perilaku seorang mukmin yang beriman pada Allah dan beriman pada Rasulnya. Yang bermanhaj berakidah salaf. Berakhlak salaf saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah. Sungguh pelajarannya banyak sekali dari apa yang disampaikan ya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Babu isra'i al-jalis li hadithi jalisihi alladhi laysa biharamin wastinsad al-alim wal-wa'id hadiri majlisihi. Disebutkan di sini bab yang berikutnya, bab yang ke-90, bab tentang kita dianjurkan untuk isra'. Isra' itu mendengar. Kalau ada orang berbicara, apalagi pembicaraannya baik, hendaknya kita mendengar. Ya. Isra'ul jalisi atau babu isra'il jalisi li hadithi jalisi. Jadi seorang ketika dia duduk dengan temannya, sahabatnya, saudaranya, dia dianjurkan mendengar apa yang diucapkan oleh saudaranya itu. Ya. Tapi ucapan yang disampaikan oleh saudaranya itu laisa biharamin. Bukan pembicaraan yang haram, bukan ghibah, fitnah, adu domba. Ya. Menghina saudaranya. Ya. Bukan itu tidak perlu didengar. Mengatakan saudaranya dan ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Sampai keluar kata-kata asuh, kata-kata anjing pada saudaranya, subhanallah, ini tidak perlu dengar, tutup telinga. Tinggalkan orang seperti itu. Na'udzubillah. Ini bahaya. Termasuk dalam grup-grup kita melihat sekarang. Di WhatsApp atau yang lainnya, di Facebook. Ya, dalam dialog, dalam bercakap-cakap satu dengan yang lainnya. Di situ bercampur manusia-manusia yang tidak jelas. Ya. Kadang-kadang kita menyangka orang ini baik, ternyata orang ini jelek. Kalimat yang tidak pantas ditulis, tidak pantas. Apalagi diucapkan. Nah, maka hati-hati ya kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Ya. Kita jangan senang dengan grup-grup ini. Masya Allah punya grup banyak. Tidak tahu di antara grupnya itu ada syaitan. Banyak syaitannya. Dalam bentuk jin. Dalam bentuk manusia. Ya. Hati-hati. Ya. Jadi pembicaraan yang dilarang didengar antara seorang dan saudaranya ketika sedang duduk dalam hal-hal yang haram. Ini tidak boleh didengar. Bahkan dia tinggalkan majelis itu. Kalau dia tidak bisa ingatkan dengan lisannya, tinggalkan majelis itu. Kalau majelis itu sudah ada ghibahnya, ya, ada hal-hal yang buruk, fitnah, ghibah, ngadu domba, jangan ikuti. Kalau grup, keluar dari grup itu. Ya. Jangan mau bertahan di grup itu. Atau keluarkan orang seperti itu. Kalau dia seorang admin misalnya dalam grup, keluarkan orang seperti itu. Ini bukan grupnya orang-orang tidak berakhlak. Dan hendaknya kita harus tahu siapa yang berkumpul dengan kita. Kalau di satu grup. Nah, jadi perkataan yang didengar itu hendaknya yang perkataan yang baik. Bukan yang haram. Bukan fitnah, ghibah, adu domba, ya, atau menuduh, tidak. Wastinsad al-alim wal-wa'id hadir li majlisi. Kemudian juga bab ini menjelaskan tentang kita dianjurkan, ya, untuk atau diperintahkan ketika datang ke satu majelis. Di situ ada orang alim yang menyampaikan ilmunya. Ada orang memberikan nasihatnya. Hendaklah orang yang ada di majelis itu mendengar apa yang disampaikan oleh orang alim tersebut. Atau orang yang menasihati tersebut. Jadi ini juga bagian dari komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita di majelis, ya, yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Ya. Maka agama Allah ini sudah sempurna. Semua hal telah diajarkan. Dan ulama-ulama muslimin, semoga Allah membalas mereka kebaikan mereka dengan berlimpah. Dengan berlipat ganda. Mereka telah membahas semua masalah-masalah ini dalam Islam. Contohnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Saya membuat bab ini. Ini menunjukkan bahwa Islam telah mengajarkan semua kebaikan pada kita. Mengingatkan semua keburukan. Ya. Adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Hadis yang pertama. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Rasulullah sallallahu mengatakan kepada aku, kata Jarir, ketika haji wada.
Istansitin nas. Yani suruh orang-orang itu untuk diam. Minta pada mereka untuk diam dan mendengar. Tsumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kata beliau alaihi wasallam kepada seluruh jamaah yang ada ketika haji wada, la tarji'u ba'di, janganlah kalian kembali setelah aku meninggal, jangan kalian kembali kepada perbuatan-perbuatan kekufuran. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yang mana sebagian kalian akan memenggal leher-leher sebagian yang lainnya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perintah Nabi SAW. Ya, beliau menyuruh kepada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu agar beliau menyuruh mereka yang hadir ketika itu pada waktu haji wada untuk diam. Ya, kalau dulu tidak ada mikrofon, kalau sekarang ada bisa berteriak. Dulu dia ingatkan, nanti disampaikan kepada yang lainnya supaya semua tenang dan diam. Baru kemudian Nabi SAW menyampaikan apa yang beliau ingin menyampaikannya. Nah, di sini ya, di antara yang diambil dari hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa seorang alim atau seorang akan menyampaikan sesuatu, bila dia orang alim, orang syekh, ya, dia boleh menyuruh atau meminta orang-orang yang hadir di majelisnya untuk diam dan mendengar. Untuk diam dan mendengar dengan seksama. Ya. Mendengar dengan seksama. Karena kalau seorang berbicara, tidak mungkin dia tuh konsen mendengar. Ya. Tidak mungkin. Makanya ketika kita mendengar seorang berbicara, harus kita ini diam. Supaya apa yang disampaikan oleh orang itu bisa merasuk. Kita konsen mendengarnya, bisa menerima dengan baik. Karena kita diam mendengar apa yang disampaikan. Dan ini juga menunjukkan apa? Supaya seorang ketika hadir di satu majelis, hendaknya dia itu konsentrasi. Konsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan. Karena kalau orang yang tidak konsentrasi, ya, dia tidak akan paham apa yang diomongkan oleh orang yang menyampaikannya. Sekarang ada orang datang di majelis ilmu, tapi kepalanya, di otaknya berbagai macam masalah. Dibawa dari rumah ke majelis itu. Tapi dia hadir mendengar apa yang disampaikan. Ini kebanyakan tidak masuk dari apa yang disampaikannya itu. Maka dari itu seorang kalau akan datang atau kalau hadir di satu majelis, hendaknya dia itu konsentrasi. Dan tanda-tanda orang itu tidak konsen, ya, itu ada. Ya. Ada hal-hal yang menunjukkan bahwa orang ini tidak konsen. Dan melihat raut mukanya, lihat orang ini ngelamun, ketahuan bahwa dia tidak konsen. Ya. Itu kalau seorang sudah punya pengalaman, dia akan tahu orang ini ngelamun. Orang ini tidak mendengar apa yang disampaikannya. Ya. Jadi kita dianjurkan ketika hadir suatu majelis, hendaknya kita hadir, diam, mendengar, kemudian juga konsentrasi, ya, pikiran kita betul-betul bersama orang yang menyampaikan apa yang disampaikannya dengan baik. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita adab ketika di majelis antara seorang murid dan gurunya. Islam mengajarkan adab murid pada gurunya. Ya. Supaya muridnya berakhlak, beradab kepada gurunya. Ya. Salah satu adab antara alim dan muta'allim, bahwa seorang muta'allim itu hendaklah mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya ketika ada di majelis tersebut. Lah kita sekarang di zaman ini ya banyak gangguan dalam majelis-majelis ilmu itu. Salah satu yang paling utama adalah HP. Gurunya ngomong,
Di majelis juga dia lagi tidak tahu apa yang dilakukannya. Lagi ngetik, jari-jarinya lagi sibuk. Sibuk menulis, mengirim ini, menerima instruksi atau yang lainnya. Sementara gurunya berbicara. Makanya di satu majelis itu seyogyanya seorang yang menyampaikan ilmu satu majelis, dia menghimbau kepada yang hadir supaya mematikan, menonaktifkan HP mereka. Agar konsentrasi di majelis. Sebab tidak ada gunanya. Seorang berbicara, si guru berbicara, atau seorang syekh, seorang alim berbicara menyampaikan ilmu, sementara murid-muridnya asik dengan HP mereka. Ya. Mereka di dunia lain, gurunya di dunia lain, walaupun sama-sama di satu tempat yang sama. Ini tidak ada gunanya. Nah, oleh karena itu, ini juga di antara adab-adab dalam majelis ilmu. Seorang murid mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya, dan tentu meninggalkan kesibukan-kesibukan selain ilmu itu. Selain ilmu tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa untuk kita bisa konsentrasi dan mendengar, pertama itu harus jangan diam. Diam baru mendengar. Ya. Ketika sudah mendengar, baru dia masuk ke dalam benak kita apa yang disampaikan oleh orang berilmu itu. Ya. Kemudian kita amalkan. Jadi itu urutannya. Diam, mendengar ya, apa yang disampaikan oleh seorang alim kepada muridnya, kemudian menghafalkan yang disampaikan oleh orang alim itu, kemudian mengamalkan. Ini 4 poin. Diam, mendengar dengan seksama, tentu di sini konsentrasi masuk dalam mendengar dengan seksama, kemudian dia mengingat apa yang disampaikan oleh gurunya, kemudian dia amalkan. Diamalkan. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang peringatan Nabi SAW kepada umatnya agar jangan sampai kembali kepada perbuatan-perbuatan kufur. Salah satunya adalah ketika seorang muslim membunuh saudaranya. Ini amalan perbuatan kufur. Maka beliau mengatakan jangan kalian kembali kepada kekufuran. Dan kalian membunuh saudara kalian. Nah, ini perbuatan-perbuatan jahiliyah, perbuatan kufur, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang dahulu sebelum datangnya Islam. Jangan sampai seperti itu. Kemudian juga hadis ini tentu menjelaskan bahwa qital, peperangan antara muslim dan muslim, ini sama dengan perbuatan orang-orang kafir. Ya, kufar dan kufar berperang. Nah, ini sama ketika sekelompok orang muslim dan sekelompok orang muslim yang lainnya mereka berperang, ya. Ini artinya ada persamaan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar. Maka dari itu Nabi SAW melarang kita menyerupai mereka. Kemudian hadis ini juga menjelaskan pada kita tentang bahwa di sini bukti kenabian Nabi SAW. Beliau adalah Rasulullah SAW, hak min Allah. Allah mengutus beliau kepada umat manusia karena beliau menyampaikan sesuatu yang betul terjadi. Ya, karena setelah wafatnya Nabi SAW di masa Khalifah Utsman bin Affan, ya, kemudian Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, itu terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Ya. Terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Nah, ini jangan sampai demikian. Nah, ini di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Dan demikian pembahasan bab ke-90 selesai. Dan insya Allah pertemuan akan datang kita masuki bab yang lain yang berikutnya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza. Dengan demikian kita cukupkan kajian kita. Ya, wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.